makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam sejahtera Oma dan Opa dimanapun kita berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Bersama saya Tio Mega Gultom dari GPIB Jemaat Immanuel Depok. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, Ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Dan kendati ku dicoba, makin nyata kasih-Nya, karena dalam kasih jua dibajutnya anaknya. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Oma dan Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kudus, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Kami mau mensyukuri dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan berkat pertolongan-Mu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Lalu Abraham
berkata, "Pikirku tidak ada takut akan Allah di tempat ini, sehingga aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku." Ketika Allah menyuruh aku mengembara, pergi dari rumah ayahku, aku berkata kepada istriku, "Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku. Katakanlah tentang aku di setiap tempat di mana kita tiba. Dia saudaraku." Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Renungan pada malam hari ini diambil dari Sabda Bina Umat tanggal 3 Agustus 2026. Meragukan Allah menyebabkan salah langkah. Ketika kita meragukan kehadiran Allah untuk melindungi dan menolong di tengah tantangan dan ancaman yang dihadapi, maka kita akan mengandalkan pikiran kita. Kita akan berpikir sedemikian rupa untuk mencari cara agar bisa selamat dari ancaman. Cara yang kita pikirkan ada yang baik dan benar, tetapi juga ada cara yang tidak benar dan jahat. Misalnya, demi menyelamatkan diri sendiri, kita berbohong atau mengatakan apa yang benar menurut kita, sehingga mengorbankan orang-orang terdekat dengan kita. Abimelek menanyakan Abraham tentang pikiran yang ada di balik sikap, tutur, dan tindakannya ketika mengatakan Sarah sebagai saudaranya. Abraham berterus terang kepada Abimelek. Abraham berpikir Abimelek dan rakyat tidak takut Allah, sehingga ia akan dibunuh karena Sarah. Apalagi kata Abraham bahwa Sarah istrinya itu adalah saudara. Mereka berdua seayah tetapi beda ibu. Abraham dan Sarah juga sudah sepakat sejak Allah memanggil dan menyuruh mereka keluar dari negerinya bahwa Sarah akan menunjukkan kasihnya sebagai istri kepada Abraham suaminya di setiap tempat dengan menyebut Abraham saudaranya. Tampak dari pikiran Abraham, 1. Abraham adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menyayangi istrinya Sarah. Sebab demi menyelamatkan diri sendiri, Abraham rela mendorong Sarah sebagai tameng dan mengorbankannya hanya karena Sarah bukan anak ibunya. 2. Abraham berusaha membela diri dengan membenarkan tindakannya di hadapan Abimelek agar tidak disebut pembohong, sebab mungkin akan berakibat fatal. Menghadapi setiap tantangan dan ancaman hidup, suami hendaklah berpikir dan memperlakukan istri sebagai bagian dari tubuhnya sendiri atau satu tubuh. Relasi suami istri mesti terbangun baik dalam kesatuan dan kesetaraan, guna menghindari tindakan menyelamatkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang. Tuhan akan menjagaku, dibuatnya ku senang. Di
Opa dan Oma terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pembacaan Alkitab dan renungan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas renungan dan firman-Mu pada malam hari ini. Tolong dan tuntunlah ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami Tuhan dalam setiap gerak langkah aktivitas kehidupan kami, agar semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kiranya Engkau yang menyertai kami beristirahat sepanjang malam hari ini, agar kami dapat bangun kembali esok hari dalam keadaan sehat untuk kami beraktivitas kembali. Ya Bapa yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak memohon di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo bro and sis, ibadat temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.